Tahukah teman-teman, tidak ada olahraga sama sekali itu lebih berbahaya daripada merokok. Bahkan dari penelitian mengatakan, duduk 8 jam sehari tanpa ada bergerak lebih bahaya daripada orang yang merokok aktif dan dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Teman-teman, hari ini kita akan membahas dampak buruk dari tidak pernah berolahraga. Oke, welcome back to Tanya Dokter Amar Channel. Teman-teman, hari ini kita akan membahas dampak buruk dari tidak pernah berolahraga. Nah, di sini saya mau naik dulu ya teman-teman ya. Kapan terakhir teman-teman berolahraga? SMA, SMP, atau memang rutin berolahraga? Nah, banyak ya pasien yang datang ke klinik kita ngobrol ya. Teman-teman juga banyak ngobrol. Dokter, saya terakhir tuh berolahraga tuh SMA. Bahkan ada yang SMP, bahkan yang SD. Terakhir berolahraga. Selanjutnya setelah berkeluarga, setelah punya kerjaan itu kegiatannya sibuk dari pagi, sore hingga bahkan sampai malam hari. Ya banyak ibu rumah tangga, dokter saya kan udah capek dokter kerja seharian, ngurus anak, ngurus suami, masak, semua segala macam. Itu kan olahraga. Teman-teman itu hal yang sangat berbeda. Olahraga sama bekerja adalah hal yang beda ya. Jadi yang disarankan adalah olahraga. Olahraga itu apa dokter? Olahraganya seperti jalan santai, sepeda santai, berenang, jogging, apapun boleh, nggak ada masalah ya. Jadi kalau kita jarang berolahraga, maka lambat laun dapat menimbulkan berbagai macam penyakit dan komplikasi. Yang pertama adalah pembuluh darah di tubuh kita tidak baik. Jadi teman-teman, di tubuh kita ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu sama seperti pipa air. Pipa air itu kan dia ada yang besar yang kecil. Nah, tubuh kita juga gitu. Pembuluh darah itu coba kayak gitu. Jadi pembuluh darah kita itu bisa membesar dan juga mengecil. Nah, dia bisa membesar dan mengecil itu diatur oleh zat namanya nitrous oxide. Nah, kalau kita sering olahraga, maka nitrous oxide kita atau NO kita tuh banyak jumlahnya. Jadi kita ya nggak masalah, tekanan darah stabil. Tetapi kalau kita jarang berolahraga, maka kadar NO kita itu kurang. Jadi pembuluh darah itu cenderung menjadi kaku. Nah, dengan dia kaku, mengecil dia, nah aliran yang lewat tuh kencang. Nah, terjadilah darah tinggi. Jadi kalau kita jarang olahraga, gampang terkena darah tinggi. Lama-lama bisa membuat beban ke jantung meningkat, bisa membuat jantung bengkak ya. Orang yang kurang olahraga juga gampang terkena jantung lemah atau jantung bengkak, terus gampang terkena stroke juga. Hati-hati ya. Selanjutnya kalau kita jarang olahraga juga bisa menimbulkan obesitas atau kegemukan. Kita tahu kita makan nasi, makan roti, makan gorengan, makan semuanya. Kalau kita jarang olahraga, maka kelebihan kalori tadi akan disimpan oleh tubuh ke dalam lemak ya. Jadi lemak di bawah kulit kita meningkat, terjadilah obesitas ya. Tambah lagi dengan perut membesar, dengan lingkaran perut yang bertambah terus, lemak visceral, lemak-lemak jahat dalam organ-organ kita bisa meningkat. Lama-lama bisa terkena diabetes ya. Nah, masalah diabetes, kalau kita juga jarang olahraga, maka insulin tubuh kita, kan gini ya, insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Pankreas itu ada sel alfa, ada sel beta. Sel beta itu menghasilkan insulin. Insulin itu dihasilkan dengan jumlah yang sekian. Kalau kita jarang olahraga, makan nggak jaga, maka insulin di tubuh kita itu kurang sensitif. Jadi walaupun dikeluarkan dari pankreas banyak, tetapi kurang sensitif, terakhir ya gula darah kita cenderung meningkat. Jadi kalau kita kurang olahraga, gampang terkena DM khususnya yang tipe 2. Selanjutnya kalau kita kurang olahraga juga tulang dan otot kita menjadi kurang kuat ya. Kita tahu bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif ya. Jadi kalau kita otot kurang latih, kurang angkat beban, maka otot kita menjadi kurang kuat. Dengan otot kurang kuat, tulang gampang keropos, gampang rapuh. Hati-hati teman-teman, kalau tulang kita rapuh, jatuh gampang patah. Pemulihan tulang itu sangat lama, bahkan bisa sampai bertahun-tahun. Selanjutnya, orang yang jarang olahraga lebih gampang terkena penyakit mental seperti cemas, depresi, dan lain-lain ya. Kenapa? Karena hormon-hormon baik ya, senyawa kimia baik di otak kurang diproduksi. Salah satunya seperti
endorfin, dopamin, dan juga serotonin. Ya, memang sih ada. Kita bisa juga memproduksi, lebih gampang produksi dopamin kalau kita misalnya main sosial media, minum kopi, dan juga merokok. Ya, tetapi itu adalah cheap dopamin, dopamin yang dihasilkan dengan proses yang tidak baik. Dopamin dapat diproduksi dengan baik kalau kita melakukan olahraga. Jadi yang saya bilang tadi, serotonin, dopamin, dan endorfin itu adalah hormon-hormon bahagia. Jadi juga didapatkan dari berolahraga. Oke. Selanjutnya, kalau kita jarang olahraga juga imun tubuh kita itu mudah turun ya. Jadi orang yang jarang olahraga tuh lebih gampang terkena penyakit ya. Teman-teman, kalau kita saya suka kasih analogi ke pasien ya seperti ini. Misalnya kita punya sepeda motor. Nah, sepeda motor tuh bagus, jarang rusak kalau kita melakukan servis berkala. Nah, dalam tubuh kita juga seperti itu. Kalau kita rutin berolahraga, maka sama kita seperti melakukan servis pada badan kita. Jadi orang yang olahraga itu cenderung lebih sehat dibanding orang yang jarang olahraga. Imun tubuh kita meningkat. Hormon dan enzim kita lebih sensitif kalau kita berolahraga ya. Nah, terus kalau kita berolahraga juga kita regenerasi sel tubuh kita itu makin baik. Radikal-radikal bebas tuh nggak gampang timbul dalam tubuh kita. Intinya adalah tubuh kita lebih awet muda. Dan penelitian juga mengatakan kalau kita rutin olahraga, ya dari WHO yang disarankan ya 150 menit per minggu ya. Nah, kalau kita sering olahraga, umur kita lebih panjang 20-30%, bahkan lebih dibanding orang yang jarang berolahraga. Jadi teman-teman kesimpulannya ya kita harus olahraga yang nggak mesti paksa banget, nggak mesti sesuai dengan WHO yang tadi untuk awal-awalnya ya. Nggak usah 150 menit per minggu, ya cukup minimal 2-3 kali per minggu tuh ada jalan santai atau sepeda santai boleh ya. Karena prinsipnya adalah kita mulai dulu. Karena yang paling sulit itu adalah untuk mulai dari awal. Kalau kita sudah terbiasa olahraga, biasanya lebih gampang untuk melanjutkannya. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.